dibentuk dan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami membaca dan mendengar firman-Mu, percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu, hamba manusia yang penuh dengan keterbatasan, tiada kelebihan daripada jemaat Tuhan untuk mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan memakai mulut bibir hamba. Biarlah hamba dapat berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang hadir dapat diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Roh jahat, roh dunia sedang mengganggu di dalam kami mendengar firman-Mu. Percaya di dalam nama Yesus Kau singkir jauhkan semua Bapa. Biarlah kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Rasa capek, ngantuk dan lelah yang ada pada kami Kau singkirkan semuanya. Berikan tenaga istirahat buat kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau wali pemerintahan firman-Mu dari awal, tengah, berakhir. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Pagi ini kita bersyukur pada Tuhan oleh karena anugerah pertolongan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga saat ini kita ada, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama, yang terambil di dalam surat Roma, di dalam surat Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 mulai hingga ayat yang ke-14. Sekali lagi di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 mulai hingga ayat yang ke-14. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama membaca dari kebenaran firman Tuhan ini, dan seperti biasa kita lakukan, dan saya ayat yang pertama dan jemaat Tuhan ayat yang kedua dan seterusnya hingga ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah mendapatnya, sekali lagi dalam surat Roma 13 ayat yang ke-8 mulai hingga ayat yang ke-14. Ayat yang ke-8 yang berkata demikian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat yang ke-9 jemaat Tuhan 1, 2, 3. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengiringi, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak membuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Puji Tuhan, sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, di dalam bagian ini saya akan menarik sebuah kesimpulan yang menjadi tema dari kebenaran firman Tuhan, yaitu mendekat kepada Tuhan. Ya, mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat di dalam bagian ini,
di dalam bagian ini menyampaikan atau menjelaskan itu tentang kasih, ya, tentang kasih, kehidupan manusia yang saat sekarang ini. Dan mengapa saya akan membawa kita yaitu belajar yaitu dengan sebuah tema yaitu mendekat kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat pada saat-saat sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari lepas hari, tahun lepas tahun, bahkan bulan lepas Tuhan berganti-ganti, banyak tantangan cobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan perkembangan dunia saat ini juga banyak yang memberi sebuah kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Mengapa harus terjadi demikian? Mengapa Allah mengizinkan hal-hal yang demikian yang bisa kita hadapi di dalam kehidupan kita? Dan sehingga saat ini kita merasa khawatir dan kita merasa bingung dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Sebuah perkembangan semakin hari semakin meningkat dan kehidupan manusia semakin hari semakin menurun. Mengapa harus terjadi demikian? Ya, mengapa harus terjadi demikian? Tantangan bersilih berganti yang kita hadapi, tetapi kehidupan manusia semakin hari semakin menurun atau semakin merosot. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang begitu berat yang kita hadapi di dalam kehidupan kita? Apakah itu seizin Tuhan untuk mencobai kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini? Tetapi semua itu adalah rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan manusia. Kalau kita melihat di dalam bagian ini sekarang, keselamatan sudah lebih dekat di dalam pembacaan kita. Dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang sedang terjadi sekarang ini seharusnya menyadarkan kita dan menjadikan kita astra atau waspada dan selalu berjaga karena waktunya sudah teramat sangat singkat. Dan jangan lagi kita yaitu menjalani kehidupan ini dengan sembrono atau ditandai dengan pesta pora, hawa nafsu, keserakahan dan kepentingan pribadi, melainkan kita harus menguasai kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, di mana dikatakan di sana, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, di dalam bagian ini kita akan melihat ada dua hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana caranya kita untuk hidup mendekat dengan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup mendekat kepada Tuhan. Banyak orang-orang pada saat sekarang ini mereka tidak tahu dan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka perbuat supaya iman mereka semakin hari semakin meningkat atau semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, itu yang membingungkan sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana caranya kita untuk terlepas dari segala tantangan-tantangan ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, kita akan melihat yang pertama yaitu caranya atau suatu hal yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita untuk mendekat kepada Tuhan, ya, mendekat kepada Tuhan. Dengan satu hal yang harus kita lakukan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8, kita harus menguasai diri kita. Ya, menguasai diri kita. Mengapa kita harus menguasai diri kita? Jelas sekali di dalam bagian ini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, itu sebuah hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita mendekat kepada Tuhan. Kita harus menguasai diri kita. Bagaimana kita harus menguasai diri kita dan apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menguasai diri kita, dikatakan di dalam bagian ini, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi segala atau banyak sekali dosa.
kita harus menguasai diri kita supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita tidak menguasai diri ini, ya, tidak menguasai diri ini, berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau kita sudah menguasai diri kita dan kita bisa melakukan sesuatu, yaitu dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Ya. Berdoa, mengapa kita harus berdoa? Apa tujuan kita berdoa? Berdoa kepada Tuhan. Itu salah satu hal yang harus kita lakukan supaya kita mendekat kepada Tuhan. Berdoa minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan akan menjaga kita, ya. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan melindungi kita dari segala tantangan cobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, kita harus mendekat kepada Tuhan. Ya, mendekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan dengan satu hal, kita harus menguasai diri kita. Apa yang terjadi? Jelas dikatakan di dalam pembacaan kita, hawa nafsu, pesta pora, kemabukan itu pasti ada. Ya, itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran, kebingungan, ya, pasti ada. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menguasai diri kita supaya kita bisa melakukan sesuatu, supaya kita bisa berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Dengan hal itu kita harus dekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita harus mendekat kepada Tuhan? Yaitu di dalam bagian ini, di dalam Yakobus 4 ayat yang 8, kita harus mendekat kepada Allah karena Ia mendekat kepada kita. Yaitu kita harus melekat kepada Allah. Ya. Melekat. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di mana dikatakan di sana, kalau akar atau kalau dahan itu tidak akan melekat kepada pokok, maka dia tidak akan berbuah. Ya, itu dalam Yohanes ayat yang 6, ayat yang ke-6, ayat yang ke-3, ayat 16, ya, di dalam bagian dan Yohanes. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, mendekat kepada Tuhan atau dengan kerendahan hati itu tetap kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Dalam arti, dalam hal apa kita harus mendekat kepada Tuhan? Yaitu di dalam kita bersekutu menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak menyia-nyiakan waktu kita. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, di dalam kehidupan kita selaku jemaat Tuhan atau selaku orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus dekat kepada Tuhan. Ya, melekat, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus setia dan sungguh-sungguh bersekutu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita harus menguasai atau memiliki suatu kasih karunia dalam kehidupan kita, kesungguhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kita harus menguasai diri kita. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Tantangan cobaan silih berganti kita hadapi dan kita tidak mampu untuk menghadapinya. Nah, oleh sebab itu, di mana dikatakan di dalam pembacaan kita, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan segala perbuatan kita, ya, menanggalkan segala perbuatan kita, perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita selaku jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, apa kita yang hadir saat sekarang ini kita mau yaitu hidup
mendekat kepada Tuhan? Kalau kita mau hidup mendekat kepada Tuhan, marilah kita melakukan kedua hal ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menguasai diri kita, ya, kita harus menguasai diri kita. Dan yang kedua, kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena itulah hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam arti kita tidak mau terpisah daripada Tuhan. Dalam arti kita mau mengikut Tuhan kemanapun Dia pergi. Karena Allah mengasihi kita selaku anak-anak yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-11, di mana dikatakan di sana, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhir zaman. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Ibrani. Di mana dia menyampaikan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing, ya, menunjukkan, dikatakan di sana, yaitu menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu, ya, menyampaikan sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan kita, kesungguhan hati kita untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita menjadikan pengharapan yang suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus kasihi, apakah kita yang hadir mau memiliki kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita, dan apa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Dia senantiasa memelihara dan menjaga kita. Oleh sebab itu percayalah dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Hiduplah dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara kita kemanapun kita pergi, dan Dia akan membebaskan kita dari segala tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Semenjak kita hidup di dalam dunia ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, karena kami sudah belajar dari firman-Mu. Hamba manusia yang penuh dengan keterbatasan dan tidak mampu, tidak sanggup untuk menguraikan firman-Mu begitu jelas. Kami percaya urapan kuasa Kudus-Mu akan mengurapi setiap pribadi kami masing-masing, supaya kami dapat memahami dan mengerti dari kebenaran firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus